Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengangkat judul video mengenai perbedaan reaksi Amerika Serikat terhadap aksi kekerasan di Palestina dengan aksi kekerasan di Ukraina dengan kelompok yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang terdiri dari Fadli Harbiansa, Itisam Natarulif, Abdisaka Bagaskara, dan saya Fahrizi Ilham Setiawan. Dan kami dari kelompok kelas MDIE Masalah Dunia Islam. Amerika Serikat merupakan salah satu negara dengan pengaruh terbesar di dunia atau yang biasa disebut dengan negara superpower. Negara dengan sistem pemerintahan Republik Federal ini telah menjadi negara yang memiliki kekuatan militer, ekonomi, maupun politik yang tinggi. Pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin, negara yang sering disebut sebagai negara Paman Sam ini terus maju menjadi negara yang menguasai perindustrian, bahkan menjadi pengaruh dari seluruh dunia. Kuatnya Amerika Serikat itu berawal setelah pecahnya perang dingin antara blok barat dan blok timur. Bahkan sejak tahun 1990-an Amerika Serikat itu sudah menjadi polisi dunia ya, istilahnya. Hal ini dibuktikan dengan selalu ikut sertanya Amerika Serikat dalam konflik-konflik di negara dunia dimanapun. Berawal sejak 24 Februari 2022, Presiden Vladimir Putin secara resmi mengumumkan invasi resminya ke Ukraina. Mulai pernyataan itu juga Rusia mulai memobilisasi pasukannya. Pasukan Rusia juga memulai serangannya di beberapa kota di Ukraina seperti Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Hingga saat ini ketegangan masih berlangsung. Invasi ini terlepas dari adanya respon dari kecaman dari dunia barat. Tidak terlepas seperti Amerika Serikat itu sendiri. Dan Amerika Serikat sendiri posisinya dalam konflik ini menjadi kontra atau mengecam secara keras atas invasi yang dilakukan Rusia kepada Ukraina. Presiden AS Joe Biden berpendapat dengan menganggap bahwa invasi ini merupakan invasi yang tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan dan dianggap sebagai invasi yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa yang sangat besar. Ia juga beranggapan bahwa Rusia harus bertanggung jawab atas adanya invasi ini. AS dan sekutunya akan bersatu dan menyikapi secara tegas atas peristiwa ini. Ia juga mengajak para sekutu AS serta para mitra-mitranya untuk turut mengecam dan menjatuhkan berbagai sanksi terhadap Rusia atas invasi yang dianggap tidak beralasan ini. Biden juga berharap dengan adanya kecaman dan sanksi-sanksi dari Amerika Serikat dan sekutu, Rusia akan mulai membuka pintu diplomasi yang lebih besar. Respon AS terhadap Ukraina terlihat begitu berhati-hati di awal masa invasi Rusia terhadap Ukraina. Sembari mendukung Ukraina, Amerika Serikat pada awalnya menolak untuk mengarahkan militernya terhadap invasi Rusia di Ukraina. Amerika Serikat menganggap jika terjadi kontak militer antara Rusia dan Amerika, maka konflik akan meluas dan dapat membahayakan kedamaian dunia, di mana kedua negara tersebut merupakan negara adidaya yang menjadi poros kekuatan dunia. Pemerintahan Amerika Serikat yang kini dipimpin oleh Joe Biden hingga saat ini juga belum memutuskan untuk menolong Ukraina melalui invasi militer, lantaran potensi yang dapat ditimbulkan karena keputusan politik Presiden Putin yang mempunyai senjata nuklir. Jika Amerika nekat untuk potensi keputusan Presiden Putin dan kepemimpinannya di Rusia yang memiliki senjata nuklir dan berpotensi untuk menggunakan senjata tersebut dalam perang jika Amerika Serikat melakukan intervensi terhadap serangan Rusia di Ukraina. Akibat kemampuan Rusia dalam persenjataan nuklir inilah, AS lebih mengedepankan sanksi-sanksi ekonomi yang diharapkan dapat mengurangi kekuatan ekonomi dalam negeri Rusia, sehingga Rusia tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan penyerangan lebih jauh terhadap Ukraina. Namun sangat terlihat jika Amerika Serikat berusaha untuk membantu Ukraina dalam hal finansial dan pelatihan militer. Ini sangat berbeda ketika terjadi konflik antara Israel dan Palestina. Di saat
militer Israel melakukan tindakan represif kepada orang-orang sipil di Gaza, Amerika Serikat cenderung sangat pasif, sangat diam, meskipun Amerika Serikat juga mengutuk serangan-serangan yang terjadi dan dilakukan oleh pasukan Palestina. Tanpa adanya niatan dari Amerika Serikat untuk membantu masyarakat Palestina di hadapan publik internasional. Padahal sebenarnya masyarakat Palestina sangat-sangat ditindas oleh masyarakat Israel, yang mana juga seperti masyarakat Ukraina ditindas oleh militer-militer Rusia, pada saat invasi Rusia ke Ukraina. Joe Biden dalam kunjungan ke fasilitas Ford Motor C di Dearborn, Michigan untuk mempromosikan kendaraan listrik menghadapi protes atas pendekatan pemerintahannya ke Israel saat menyerang Gaza sebagai tanggapan atas roket yang diluncurkan oleh militan Palestina di sana. Pada demonstrasi di Dearborn 19 Mei tahun 2021, jantung komunitas Arab Amerika di Michigan, lebih dari 1.000 orang berkumpul beberapa kilometer dari acara Biden dan mencela saat menyebut nama presiden dari Partai Demokrat tersebut. Ini diakibatkan karena serangan udara Israel telah menghantam Gaza yang padat penduduk siang dan malam sejak konflik berkobar pada 10 Mei. Atas konflik tersebut, Biden secara pribadi mendesak gencatan senjata dalam konflik selama lebih dari seminggu antara Israel dan Hamas, kelompok pejuang di wilayah Palestina. Para pembantu Biden mengatakan bahwa mereka secara agresif mengejar diplomasi di belakang layar untuk mengakhiri konflik. Tetapi itu tidak cukup bagi beberapa Demokrat yang ingin Biden mengecam korban tidak proporsional tersebut yang diderita oleh wilayah Palestina selama konflik, dan untuk mempertimbangkan kembali bantuan dan keuangan kepada Israel. Sekutu terdekat Amerika Serikat di Timur Tengah, yaitu orator di panggung berbagi sentimen serupa, mengatakan bahwa mereka merasa dirayu dan kemudian dihianati oleh Biden sendiri. Pemerintah berupaya meredam kemarahan dari komunitas Arab Amerika dan Muslim atas penanganan krisis Israel dan Palestina. Selama kampanye Pilpres, Joe Biden telah menjanjikan dukungan untuk Palestina itu sendiri. Pada hari Senin, seorang asisten senior Joe Biden, yaitu Cedric Richmond, bertemu dengan pemimpin komunitas Arab Amerika, Palestina Amerika, dan Muslim. Dalam perjalanannya ke Michigan, Joe Biden bertemu dengan anggota DPR Amerika Serikat, yaitu Rashida Tlaib, perempuan Palestina pertama yang terpilih di Kongres dan suara terkemuka di sayap progresif Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, Joe Biden mengatakan berjanji untuk melakukan segalanya dan memastikan bahwa masyarakat Palestina baik-baik saja, dan berterima kasih kepada Rashida Tlaib yang telah menjadi seorang pejuang. Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden, berharap kekerasan dan bentrokan antara Israel dan Palestina akan segera berakhir. Joe Biden mengatakan diplomasi Amerika Serikat tengah dilakukan secara cepat dan terus-menerus dengan staf keamanan dan pertahanan nasional. Tidak hanya dengan Israel, tetapi juga dengan semua orang dari Mesir dan Saudi hingga Emirat. Di tengah meningkatnya seruan internasional untuk mengurangi eskalasi kekerasan setelah permusuhan hebat antara Israel dan Palestina yang sudah menewaskan puluhan orang dan menyebabkan ratusan lainnya luka-luka. Tentara Israel telah melancarkan ratusan serangan udara di jalur Gaza, sementara militan Palestina telah meluncurkan lebih dari 1.200 roket yang bertepatan dengan pengeboman udara. Kekerasan ini meningkat antara orang Arab dan Yahudi di dalam Israel. Otoritas Palestina, yaitu Abbas, memutuskan kontak dengan pemerintahan Amerika Serikat yang sebelumnya dikenal dengan Donald Trump pada tahun 2017, ketika dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Percakapan antara diplomat tertinggi Amerika Serikat dan Abbas itu adalah pembicaraan tingkat tinggi pertama antara Amerika Serikat dan Palestina sejak Biden
dilantik pada Januari. Otoritas Palestina Abbas memutuskan, ya Allah salah apa ini? Otoritas. Oh benar. Lanjut ya. Ya. Dia menegaskan ada perbedaan yang sangat jelas dan mutlak antara organisasi teroris Hamas yang menghujani roket tanpa pandang bulu, yang juga menargetkan warga sipil, dan tanggapan Israel untuk membela diri. Setelah pemerintahan Trump yang secara militan pro-Israel, Blinken memperbarui dukungan Amerika Serikat untuk akhirnya pembentukan negara Palestina merdeka. Palestina dan Israel sama-sama berhak untuk hidup dengan keselamatan dan keamanan dan akan terus terlibat dengan Israel, Palestina dan mitra regional lainnya untuk mendesak deeskalasi dan membawa ketenangan. Dalam sebuah pernyataannya di Gedung Putih yang mengatakan bahwa selama pembicaraan dengan Netanyahu, Biden mengutuk serangan roket oleh Hamas dan kelompok teroris lainnya, termasuk terhadap Yerusalem dan Tel Aviv. Joe Biden menyampaikan bahwa dukungan pada tindakan Israel untuk membela diri dan melindungi warga sipil.